Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan selalu keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya, jadi di sini kita datangan satu motor Supra X125. Jadi di sini kendalanya banjir ya. Ini minyak keluar dari selang pembuangan karburator. Ini dia. Udah hampir setengah aqua besar ya. Jadi di sini kalau kita biarkan ini berbahaya teman-teman ya, karena minyaknya selalu keluar. Jadi untuk membagusinya kita akan buka terlebih dahulu di bagian kap ini, kemudian kita buka karbunya. Nanti saya akan terangkan faktor dari kebocoran minyaknya dari selang pembuangan karburator. Seperti itu, ikuti terus video kita. Oke teman-teman ya, jadi di sini di bagian karbunya sudah terbuka seperti ini. Ini bisa dilihat di bagian pelampung. Ini terlihat nonjol ke atas teman-teman ya. Ini dia. Ternyata ini sudah diganjal sama mekanik lain mungkin ini. Ini terlihat di bagian sini ada dibuat seng ya. Jadi di sini terlihat pelampung nonjol ke atas dan membuat ini bocor ya ketika masuk bensin minyaknya kemari. Jadi ini tidak bisa nekan ke atas seperti ini. Seharusnya dia nekan ketika diisi dengan minyak, pelampung ini akan nekan ke atas seperti ini ya. Jadi berhubung ini diganjal, tidak bisa untuk menekan ke atas begini dan membuat minyak keluar dari selang pembuangan dari sini. Ini dia selangnya ya. Jadi ini akan kita buka ya. Kita akan buka dulu di bagian pelampung ini, dan kita akan buka di bagian ganjalnya ini, sengnya. Ini dia ya. Ini ya, terlihat di bagian sengnya ya. Kita akan buka di bagian jarum karbunya, kemudian di bagian sengnya ini kita lepas saja, karena faktor inilah yang menyebabkan minyaknya keluar dari selang pembuangan. Ini dia dibuatnya ya. Tujuannya apa nggak tahu kita. Yang jelas ini akan saya buang saja ya. Kita balikkan seperti semula ya. Jadi di sini di bagian lubang jarum ini perlu teman-teman perhatikan di dalamnya. Pastikan ini bersih, jangan ada pasir yang mengganjal jarumnya ya. Dibersihkan, boleh dibersihkan pakai karbu cleaner ya. Jadi ini sekalian kita cuci saja supaya tidak bekerja dua kali ya. Kita bersihkan ya. Dan di bagian spuiernya juga kita buka, sekalian kita bersihkan saja. Oke. Ya. Jadi selain daripada pelampungnya bermasalah ya, penyebab bocor minyak bisa juga disebabkan di bagian isapan minyaknya ataupun otomatis minyaknya. Di bagian otomatis minyaknya rusak ya. Ini kita bersihkan.
Nanti di bagian otomatis minyaknya saya akan periksa apakah bermasalah juga ya. Di bagian karbunya terlebih dahulu kita bersihkan. Jadi setelah ini dipastikan sudah bersih ya, kita akan pasang kembali. Jadi di sini sekalian saya tutorialkan cara pemasangannya teman-temannya, bagi teman-teman kita yang pemula. Ini dipasang ya. Kemudian ini jangan lupa dikencangin. Oke, setelah itu masuk di bagian jarum. Ini pastikan jarumnya ini bersih ya, tidak ada kotoran. Oke, caranya seperti ini. Masuk kemari. Oke, kemudian ya, pasangkan kemari ke karbunya. Setelah itu pasang pen yang ini kemari. Oke, bentar, ini dia. Ini usahakan jangan nonjol ke atas, jangan jatuh ke bawah ya. Pokoknya kita usahakan. Nah ini dia jatuh. Kemudian nah terlihat ya, nah ini kan ke bawah. Jadi nanti ketika diisi sama minyak, ini naik dan menekan di bagian jarum itu, menahan minyak untuk tidak keluar dari selang pembuangan seperti itu. Oke ya, kemudian ditutup ya. Pastikan karetnya ini tidak rata dengan ini. Apabila rata nanti bisa mengakibatkan minyak bocor dari sambungan ini ya. Sebaiknya ini kita lem saja. Oke, ini dia, kita lem menggunakan lem gasket ya. Oke, kemudian kita akan tutup. Oke, jadi setelah terpasang seperti ini teman-teman ya, ini di bagian tempat selang minyak, tempat minyak maksudnya ya, ini bisa diisap dengan cara seperti ini. Ini posisi karbu seperti ini nanti ya, seperti ini. Oke, ini bisa diisap. Ini bocor, tandanya bagus karena ini belum diisi minyak. Apabila nanti diisi sama minyak, ini tidak bocor seperti ini. Ini contohnya dibalik. Ini dia lengket, berarti sudah berfungsi di bagian pelampungnya ya. Kalau seperti ini memang dia bocor, karena kalau dia tidak bocor nanti minyaknya tidak mau masuk dalam. Setelah diisi sama minyak, pelampung itu menahan jarum itu, kemudian minyak tidak akan keluar dari ini, dari selang pembuangan, karena ditahan oleh pelampung. Paham teman-teman ya? Oke, karbunya sudah terpasang teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita akan coba, kita pasangkan selang bensinnya, selang minyaknya ya. Ini kita pasang. Oke, kemudian kita akan tes, nyalakan mesin apakah masih netes ya. Ya, ini aman ya. Jadi kita coba untuk standar 1. Mana tahu dia miring keluar ya, karena tadi waktu standar 1 dia keluar. Oke, ini dia. Aman.
Ini waktu hidup mesin aman ya. Coba kita tes, kita matikan mesin. Kita tunggu beberapa detik ya, atau beberapa menit. Kita tunggu apakah masih netes. Oke. Aman ya. Tidak netes sama sekali. Jadi faktornya tadi di bagian pelampung minyak, pelampung karbu, di bagian pelampungnya itu diganjal sama mekanik lain mungkin. Jadi dia ketinggian, tidak bisa menahan minyak ya, tidak bisa menahan minyak karena terlalu tinggi ya, karena diganjal itu. Ini saya buang ganjalnya, aman. Intinya apabila teman-teman menjumpai kasus seperti ini, bisa diperiksa di bagian pelampungnya. Walaupun tidak diganjal, bisa juga berefek bocor seperti ini. Tetapi itu pastikan dulu teman-teman ya, apabila sudah terpasang karbunya itu, buktikan seperti yang saya buat tadi, diisap di bagian ini tadi, selang minyak tadi diisap, pastikan tidak bocor ya. Oke, jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.